Ya. Halo guys, kami dari Sistem Informasi 22 yang beranggotakan 4 orang, yaitu dengan saya sendiri, Almayanti Room dengan NPM 02. Dan saya Agung Satria Panca, NPM 001. Dan saya Zikra Ramadan Tiaksan dengan NPM 23. Saya Mainiken Pamikatsi, NPM 32. Akan mempresentasikan hasil laporan tugas akhir kami, yaitu dengan mengambil studi kasus, mencari rute terdekat dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, dari judul yang telah kita ambil dapat kita simpulkan permasalahannya, yaitu bagaimana sih mencari langkah-langkah rute terpendeknya dengan menggunakan algoritma Dijkstra dan bagaimana sih cara menentukan jalur terpendeknya. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Niken. Selanjutnya, untuk solusi, yang pertama, tentukan titik mana yang akan terjadi node awal, lalu beri bobot jarak pada node pertama ke node terdekat satu persatu. Kedua, beri nilai bobot jarak untuk setiap titik ke titik lainnya, lalu set nilai 0 pada node awal dan nilai tak hingga terhadap node lain belum terisi 2. Ketiga, set semua node yang belum dilalui dan set node awal sebagai node keberangkatan. Keempat, dari node keberangkatan, pertimbangkan node tetangga yang belum dilalui dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya yang telah terekam sebelumnya, hapus data lama. Simpan ulang data jarak dengan jarak yang baru. Kelima, saat kita selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap node tetangga, tandai node yang telah dilalui sebagai node dilewati. Node yang dilewati tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya. Keenam, set node belum dilewati dengan jarak terkecil dari node keberangkatan sebagai node keberangkatan selanjutnya dan ulangi langkah kelima. Baiklah teman-teman, masuk kepada materi perhitungan di mana untuk contoh kasus yang kita ambil di sini kita mengambil dari artikel Ijubi dari e-jurnal-almata.ac.id di mana mereka menyediakan eh, rute yang untuk menentukan rute terdekat menggunakan algoritma Dijkstra. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung di sini untuk huruf-huruf yang ada di dalam lingkaran ini di sana itu sebenarnya adalah nama jalan ya. Dan jadi A, B, C, D, E, F, G sampai N ini sebenarnya ada namanya. Kalau untuk di jurnal ini seperti yang disampaikan oleh Niken tadi, kita harus nentuin dulu nih titik pertamanya dari mana, titik akhirnya di mana. Nah, kalau untuk di jurnal itu kan kita menemukan kita mulai dari A. A itu kan adalah ujung harapan namanya jalan ujung harapan. Kemudian titik akhirnya adalah G di mana di situ adalah Jalan Menara Salemba. Nah, dari situ kita tuh kan harus menentukan jarak terdekatnya itu lewat mana. Nah, sebagai contoh nih, kita kan menggunakan perumpamaan. Yang di bawah ini teman-teman ada lihat kan urutannya dari A, M, C, D, K, H, G. Nah, buat teman-teman yang masih bingung juga untuk garis atau string yang ada angkanya di sini, di situ sebenarnya untuk menjelaskan jarak ya, jarak yang harus ditempuh si peneliti ini dari sebuah titik ke titik yang lainnya. Misalkan dari A ke B, misalkan nih. Jadi kalau di A ke B ini kan ada 6,1. Nah, di situ sebenarnya menunjukkan 6,1 kilometer. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau untuk di contoh di bawah di sini kan misal jadi ada A ke M. Berarti dia ke tengah dulu dengan rute 12,7 kilometer. Kemudian ditambah M ke C yaitu ada 3 kilometer. Ditambah dengan C ke D ada 4,1 kilometer. Dari D ke K turun ke bawah ada 2,1 kilometer, dari K ke H turun lagi 5,1 kilometer, kemudian dari H ke G sampai titik akhir di mana di situ terpampang bahwa ada 2,1 kilometer jaraknya. Jadi total yang harus ditempuh oleh peneliti tersebut
yaitu sejauh 29,1 km. Nah, ini tuh bukan rute terdekat, tapi masih salah satu contoh rute yang bisa dilewati oleh si peneliti tersebut. Next. Nah, dari sinilah ada tabel yang dapat membuat kita bisa menentukan gitu ya, mana jalur terpendek yang bisa kita lalui gitu dari sekian banyak percobaan. Coba kita backward kembali lagi ke sebelumnya. Nah, dari sini kan untuk ke G itu sangat banyak sekali rutenya. Bisa ke B, C, D, E, F, G, bisa ke M, L, K, G, bisa ke N, I, J, H, G, dan lain sebagainya. Dan itu bisa menjadi opsi yang sangat banyak ya. Nah, dengan adanya Dijkstra ini, next, kita membuat tabel dan sesuai dengan solusi yang diberikan oleh Niken Pamitkasi tadi, kita bisa menentukan lebih cepat gitu ya. Jadi kita tidak perlu memasukkan semua rute dalam untuk menentukan perjalanan terdekat. Jadi kalau sesuai dengan penelitian kita kemarin dari kelompok kami itu menemukan bahwa jalur terpendek yang bisa kita lalui adalah A, B, C, D, K, G. Backward lagi coba. Nah, A ke B, B ke C, C ke D, D ke K, dan dari K ke G. Seperti itu. Next. Dari tabel ini, nah di sini bisa terlihat nih dari jarak A ke B itu ada 6,1 km. Kemudian dari jarak B ke C itu ada 6,3 km. Kemudian ada dari C ke D, di sini ada 4,1 km. Dari D ke K, di sini ada 2,1 km. Dan terakhir dari K ke G di sini ada 5 km. Yang semuanya total itu ada 23,6 km. Seperti itu teman-teman. Next. Baik, selanjutnya ada metode yang digunakan oleh peneliti. Yang pertama ada observasi, yaitu dengan mengamati pada Google Map dengan beberapa jarak yang ditempuh, yaitu jarak dari ujung Harapan Bekasi menuju Menara Salemba yang diperoleh berdasarkan pengukuran pada peta Google Map. Kemudian melalui studi pustaka dengan mengumpulkan bahan-bahan yang akan dipakai dalam merancang program melalui buku-buku yang terkait dengan materi yang akan dibahas. Nah, kita masuk ke codingan. Nah, ini untuk codingannya. Kemudian di run. Nah, untuk tampilan pertama itu user diminta untuk memasukkan nama. Kita coba di sini dengan nama saya sendiri yaitu Zikra. Kemudian jalan awal atau titik awal tadi kan peneliti itu jalan awalnya jalan Ujung Harapan dengan apa keterangan jalan yang yaitu A, titik A. Kemudian jalan tujuannya yaitu Jalan Salemba Raya dengan titik G. Kemudian program akan mengoperasikan mana jalur terpendek yaitu melalui jalur A, B, C, D, K, G dengan jarak yang ditempuh 23,6 km. Jarak ini sudah sesuai dengan perhitungan biasa menggunakan algoritma Dijkstra, yaitu sama dengan jarak 23,6 km. Ini untuk programnya. Di sini kami memasukkan jalan-jalannya dengan keterangan titik-titik tadi yang sesuai dengan perhitungan manual. Kemudian ini adalah rutenya yang dimana rute ini adalah jarak-jaraknya, misal dari A ke B itu 6,1 sesuaikan dengan di tabel. Nah, untuk yang Ta hingga itu tidak usah dimasukkan karena tidak ada jaraknya. Kemudian ini ada operasi matematikanya. Menghitung, setelah dihitung program akan mencetak jarak terpendeknya. Nah, lanjut. Baik, dari hasil pencarian solusi, mulai dari pencarian solusi jarak terpendek dan hasil perhitungannya dengan menggunakan algoritma Dijkstra tadi, maka dapat diambil kesimpulannya bahwa cara menentukan jalur terpendek bisa menggunakan algoritma Dijkstra, karena dengan menggunakan algoritma tersebut cukup efisien dengan menginputkan titik awal dan titik tujuan. Dengan merepresentasikan node sebagai persimpangan
dan path sebagai jalur yang menghubungkannya. Nah, faktor yang dapat diperhitungkan kembali yaitu waktu tempuh, karena di sini penulis hanya berfokus pada jarak dari suatu jalan ke jalan tertentu. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kami meminta saran kepada teman-teman semuanya. Saya Agung Dan Satria Panca, NPM 22221030001. saya Almayanti Sileni Guru NPM 02. Dan saya Zikra Ramadanti Aksan dengan NPM 23. Saya Mainiken Pamikatsi, NPM 32. Kami pamit undur diri. Ikan Dan hiu jalan-jalan ke Demak. Sekian, terima kasih cakep. banyak. See you, bye-bye.